Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdhul anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumin nahdati waddin. Ashabal fadilah hadratul ulama wal masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabal madaris, ashab turukis sufiyah, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati ayyuhal hudur. Manusia itu makhluk yang paling mulia, lebih mulia daripada binatang, lebih mulia daripada jin setan, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Walaupun akeh kebanyakan ireng, pesek, gembrot, ya sing ayu ya anak sing ayu siji loro lah, sing lanange ya pendek-pendek, petekel-petekel, tapi lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena manusialah yang siap menerima kepercayaan dari Allah. Yang lain tidak sanggup, manusia sanggup. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepercayaan dari saya. Langit menolak, bumi ora gelem, gunung menolak karena takut khawatir tidak mampu menjalankan amal tersebut. Wahamal hal insan, manusia sanggup angkat tangan ngacung, sanggup. Padahal innahu kana zaluman jahula, manusia itu makhluk yang berpotensi kecenderungan. Manusia itu punya kecenderungan zaluman, sangat kurang ajar. Kalau zalim kurang ajar, kalau zalum kurang ajar pol. Jahulan sangat bodoh. Kalau bodoh jahil, kalau jahul bodohnya mentok pol. Pertanyaannya, amanah apakah itu? Sampai semua makhluk yang lain tidak sanggup, manusia sanggup. Amanah wonten kalih ada berapa? Satu, amanah langsung dari Gusti Allah, amanah ilahiyah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Rasulullah pun tidak boleh ngerubah, nambahi ngurangi, betul saged, betul nangsal, betul kenging. Apa itu? Ad-din, agama. Apa? Manusia diberi kepercayaan memegang teguh agama, memperkuat, menyebarkan, mengembangkan, melestarikan, mendalami. Itu amanah pertama.
Agama tidak bisa dirubah, ditambah atau dikurangi. Isinya dua: satu akidah, dua syariah. Apa? Satu, dua akidah. Akidah itu apa sih akidah ini? Akad nikah, ikatan. Akad jual beli, ikatan antara penjual dan pembeli. Akad nikah, ikatan antara suami dan. Sekarang akidah apa? Ikatan antara kita dengan Gusti. Ada 6. Ada berapa? Siapa KB kan? Apa KB ya? 6 itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangin. Waduh, rukun iman kok 6 kurang, kita tambahi siji ben 7. Kayaknya mboten. 6 kakean tak kurangi siji jadi 5 wae. Kayaknya itulah namanya akidah. Keyakinan supaya hati kita ada ikatan dengan Gusti Allah. Itu namanya akidah namanya. Contoh nomor setunggal, iman datang Gusti Allah. Lamun kula tangan tempat jenengan Gusti Allah wonten, percaya mboten? Jawab, percaya mboten? Jare sapa? Jangan jawab jare kiai, ojo jawab jare ustad. Kalau kata kiai namanya masih jare, konon kabarnya, sriwing-sriwing, aku krungu, kan itu ya. Ada kota namanya New York, ada negara namanya Amerika, tapi belum tahu belum tahu merana. Jare anak negara Amerika, kota Washington, New York, Los Angeles, jare, gimana? Dan datang Gusti Allah jare. Ya juru akidah nih. Jadi menepat jalan takoni, percaya betul datang Gusti Allah. Jare sopo? Jare saya, kata saya. Ayo jawab, kata siapa? Iya. Baru namanya akidah namanya. Kalau bocah cilik, kalau anak kecil, jare ustad, jare guru, jare ayah, jare ibu, betul nopo-nopo bocah cilik. Ya panjenengan sarmat, di rumah mati, masya Allah. Masih jare. Paham boten? Uyah rasane piye? Jare sapa? Gula rasane piye? Jare sapa? Turu bareng suami istri enak boten? Jare sapa? Bos jarene ya kata saya gimana? Nah iman datang Gusti Allah niku podo karo ngerasa ke asine uyah, ngerasa ke manis gula, ngerasa ke enake. Cerdas banget jawab. Sebenarnya kita ini tidak ada. Sebenarnya kita ini, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Paham boten? Sebenarnya kita ini tidak ada, tapi kita ini oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah. Bahkan kita menggunakan kata ada. Ahmad ada di masjid, si Abdurrahman ada di pasar, karena ada yang paham. Oh, berarti paham lah. Nih, ngeten. Ada kata ganti, domir, pronon
kata ganti bahasa Arab ya. Aku anak, engkau anta, dia huwa. Paham? Silakan dipakai, silakan dipakai. Ana Said, aku Said. Aku Abu Bakar, aku Toto, aku Solikin, aku Maryam, aku Zdian, aku Tuti. Tapi nanti mati semua. Mati semua enggak? Kalau sudah mati semua, tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku sopo? Yang lain udah gak ada. Aku yang lain udah gak ada. Tinggal satu, aku Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku siapa? Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Ahmad ora ono, aku Abu Bakar wis mati, aku Hasan wis ora ono, aku Zainab mati, aku Maryam wis mati, tinggal aku. Paham? Kedua, engkau anta, kamu Abu Bakar, kamu Hasan, kamu Toto, kamu Sukardi, kamu Solikin, kamu Tuti, kamu Dian, mati kabeh bakale. Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Paham boten? Apa ngajinya mungkar nakir we? Ngajinya mungkar nakir kan cerita mungkar nakir ya. Bola balik cerita mungkar nakir terus. Padahal mungkar nakir wis dibohongi Abu Nawas. Waktu Abu Nawas arep mati, pesen ke orang anaknya, aku mati dikafani dengan kain kafan sing wis ambrol, wis suwek-suwek semambu lah, mambu kotor. Kenapa Pak? Dah, nurut saja, nggak usah tanya kenapa. Begitu mati anaknya, cari kain kafan yang sudah ambrol, mambu, kotor, bungkus, taruh kuburan, dikubur. Mungkar nakir datang mau nanya marah buka, kaget mungkar nakir, loh ini mah sudah lama ini, orang situ balik meneh. Jadi ngaji jangan mungkar nakir terus. Nah, begitu pula huwa, dia Ahmad, dia Hasan, dia Abu Bakar, dia Sukardi, dia Tuti, dia Dian, Maryam, Zainab, mati kabeh kecuali la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia. Dia siapa? Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Paham? Jadi yang sebenar-benarnya aku siapa? Yang sebenar-benarnya engkau siapa? Yang sebenar-benar dia siapa? Kita ini pinjam nyilih. Pinjamnya mau berapa tahun? Jawab orang jawab, Masya Allah. Aku ada ke Jakarta orang jawab. Jenengan menggunakan aku, engkau, dia, maunya berapa tahun pinjamnya? 100 wuyung isi nang dipan. Sopo urung muli kokainnya orang semua ngaku. Siapa tahu ya. Pulang dari sini nggak bisa ngomong Allahumma warhamhu tinggal. Paham boten? Jadi yang sebenar-benarnya aku siapa? Hakikatnya engkau siapa? Hakikatnya dia siapa? Kita ini pinjam.
Yang wujud siapa? Kita ini diadakan. Kita ini bukan tidak ada, tapi diada. Pun sekali dulu, sekali nggih, eling-eling nggih. Jadi ngomongku aja banter-banter. Iki mobilnya so bagus, mobilku aja banter-banter ngomongku. Siapa tahu kok serius ora ngomongku. Paham? Ki bojone sapa ayu ki? Bojoku iku. Aja banter-banter ngomongku. Sapa di lumene apa dikawin nang wong liya. Maksudnya ojo sombong, ojo egois, ojo anania. Sopo aku, jangan gitu ya, paham? Nomor 2 syariah dalam akidah itu. Nomor 2 syariah, rukun Islam 5 panambahi siji asal boten atau ngurangi siji kenging boten. Sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4. Sholat subuh 2 rakaat padahal baru saja tidur 7 jam. Sholat zuhur lagi tengah-tengah kerja 4 rakaat, bisa enggak? Yang subuh 4, yang zuhur 2, sadar? Gak bisa dirubah itu, nggak bisa. Walaupun habis tidur, makna suratnya ini apa ini kalau kulhu kurang menit itu. Sholat subuh rakaat suratnya inna karo kulhu. Sholat zuhur 4 rakaat padahal lagi tengah-tengah kerja, tidak bisa dirubah. Paham? Namanya agama, akidah dan syariah. Saya yakin semuanya beribadah, berakidah. Saya yakin semuanya berakidah dan bersyariah. Iman datang Gusti Allah dan malaikat dan nabi dan wahyu, hari kiamat qada qadar, lan lakoni syariat Islam, sholat, puasa, zakat, sing sugih haji umrah. Saya yakin semuanya berpegang teguh dengan itu, insya Allah. Itu amanah nomor 1 itu. Amanah nomor 1. Amanah nomor 2, amanah insaniyah, amanah yang bersifat manusiawi. Yang bersifat manusiawi ini harus berkembang, harus lebih maju lagi, tidak boleh berhenti. Ada 2, 1 thaqafah, 2 hadarah. 1 apa? Thaqafah. 2 thaqafah itu apa? Thaqafah itu pendidikan, kesehatan, apa? Manajemen, peraturan, undang-undang, administrasi, termasuk juga akhlak. Itu namanya amanah thaqafah. Tidak boleh berhenti, bahkan harus selalu berkembang. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Allah berfirman, gampangane gitu terjemahannya. Kalau ingin benar harus dengan berdasarkan ilmu pengetahuan. Benar dalam apa saja. Bertani supaya sukses harus ngerti ilmu pertanian. Berternak dengan ingin sukses harus ngerti teknik peternak. Bangun bendungan, bangun tol, bangun gedung harus ngerti teknik
sipil, paham betul? Jadi buat DPR harus ilmu politik, paham? Jadi ingin pengen sehat untuk ilmu kedokteran. Panjenengan sepeda motor rusak digona omahku tambah rusak bakalan. Bukan ahli mesin. Begitu pula kalau ingin benar dalam agama dengan berdasarkan ilmu agama. Tidak cukup hanya pesantren kilat 2 minggu langsung ceramah kesana kemari, gak cukup itu. Cukup jalan ngajinya 2 minggu pas libur sekolah pesantren kilat, tiba-tiba selesai kilat jenggotnya gawak nganggone gamis jidatnya irung takbir. Ilmu agama, pengen benar dalam agama harus dengan ilmu agama. Pengen benar dalam bertani harus dengan benar ilmu pertanian, dan seterusnya dan seterusnya. Maka pendidikan itu hukumnya wajib. Hukumnya apa? Dalil kabeh, apal kabeh dalil. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pinter itu wajib. Kalau pinter itu wajib berarti bodoh dosa. Paham? Ayo, pinter itu berarti bodoh. Awas kalau masih bodoh terus, awas. Coba bayangkan saat ini kemajuan teknologi luar biasa. Sepanjang sejarah manusia sejak Nabi Adam, baru kali ini ilmu pengetahuan mencapai puncaknya yang namanya revolusi 4.0 dengan ditemukannya IT. Maju lagi WhatsApp, maju lagi Google, YouTube, puncaknya sekarang EA. Ya Allah, luar biasa ilmu pengetahuan. Panjenengan pengen semorot apa saja, ingin tahu apa saja, buka Google, pasti ada. Kitab tafsir, kitab hadis, kitab sejarah, kitab filsafat, kitab tasawuf, ada di Google. Nggak usah pakai kitab, buka mana HP Google. Pengen siapa itu Gus Dur, lahir di mana, tahun berapa, pinternya seperti apa Gus Dur, ada di Google. Nama saya ada di Google. Ayo buka nama Said Akil, wonten. Ya. Anak saya ada, anak saya Rihab Said Akil namanya, Rihab Said Akil. Wonten di Google, wis menggunakan Google lah, mulai dikenal wong mulai. Walhasil kemajuan Google luar biasa. Sayang kita orang Islam hanya bisa menggunakan tapi tidak bisa menciptakan. Nggih mboten? Dosa ta mboten niku? Dosa. Kemajuan teknologi ini dikuasai orang non muslim. Kita hanya menggunakan. Alhamdulillah sih di YouTube banyak sekali positif. Ceramahnya Gus Muafiq wonten nggih. Ceramahnya Gus Bahak kata ceramah kula wonten mboten. Tapi bar nonton ceramah kula terus iklan obat kuat. Ayo delok Bu. Obat kuatnya gak apa-apa. Omongane kula tua. Butuh obat kuat butuh. Tapi gambarnya sing haram didelok. Obat kuatnya nggak apa-apa, gambarnya warna itu haram. Panjenengan ningali film zina di akhirat ada saksi gambar sampai dari saksi bocah itu zina itu kami ndelok filmnya tak sini kan di hari kiamat saya menjadi saksi berat bener itu kenal ora dari saksi.
sudah nonton obat-obatnya gak mau beli, tapi gambar ojo ditonton. Begitu pula WhatsApp, TikTok, Instagram bisa menimbulkan fitnah, adu domba, penyebaran berita bohong, fitnah besar, orang baik-baik jadi jelek, orang jujur jadi salah semuanya. Ada lagi juga bisa provokasi radikalisme dengan dalil Quran yang sangat hebat. Qurannya, hadisnya, kita wajib perang, Indonesia negara kafir, Pancasila tauhid. Ayo aneh sampean orang tahu ngaji, tahu mau cari ikut tok ruangan ya piye jadi radikal betul niku. Jadi radikal sebaliknya wonten, sebaliknya ada. Agama nggak penting, sholat apa gunanya, apalagi puasa menurunkan produktivitas. Sebenarnya sehari bisa menghasilkan katakanlah 25.000 30.000, karena puasa paling-paling 15.000 oleh duitnya, berarti menurunkan produktivitas. Gak usah sholat, wonten niku teng YouTube wonten niku, paham betul? Maka ini merupakan tantangan bagi kita semua. Manfaatnya ageng tapi madaratnya juga besar. Paham? Dulu saya waktu kecil ingin nonton film bioskop, dari kampung pergi ke Cirebon 20 kilo naik mobil, uang habis, belum karcis bioskopnya, atau ke duit mana, belum jajannya, ngonokin terus buri nanggung mah sabitnya orang tua, kebugi oleh ayah. Ya Allah, itu dulu itu. Sekarang filmnya dibawa ngalung ngidul. Ini mau cari film apa? Asal sampean pinter carinya, asal orang kata pinter carinya. Pinter carinya film apa aja ada ini. Paham? Ini jelasnya kayak orang pada pinter ya men. Ini ada teknologinya. Cucu saya pinter banget. Cucu saya masih kelas 1 SMP, pinter banget cari apa ya di sini. Ya Allah, ini merupakan al-fitnatul kubra, the big of fitnatul kubra, tantangan yang sangat luar biasa. Monggo, saya nggak tahu seperti apa nanti 30 tahun yang akan datang, 50 yang akan datang, cucu kita seperti apa, wallahu a'lam. Oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali menurut saya kecuali anak kita dipesantrenkan, ya kan? Cari pesantren yang di situ ada SMP, SMK, SMA, sekolah ekonomi, sekolah tinggi kesehatan. Ayo cari supaya ngaji bisa, ilmu yang lain juga tidak ketinggalan. Walhasil pendidikan tidak boleh berhenti. Kalau dulu orang dokteran itu sudah hebat, sekarang dokter belum apa-apa. Kalau dulu orang ngajar cukup, kiai ngajar cukup Fathul Mu'in, sekarang sudah ketinggalan. Dulu cara yang ngaji pakainya pen ya, ditutur dengan tinta ya, sekarang pakai laptop. Makanya ini namanya amanah insaniyah. Harus berubah, lebih maju, tidak boleh mandek. Dulu banyak orang penyakitan, apalagi penyakit menular, sekarang sehat-sehat gitu ya. Dulu rumah sakit hanya berapa biji, sekarang banyak. Dulu sekolah SMP, SMA jarang, sekarang lebih banyak. Itu namanya kita membangun thaqafah. Membangun apa? Yang keras, bangun apa? Peradaban, thaqafah. Harus berubah, lebih maju lagi, lebih maju lagi, lebih maju lagi, nggak boleh berhenti. Beda dengan akidah syariah, akidah rukun iman 6 orang tambahin, syariah rukun Islam 5, nggak boleh tambahin. Tapi kalau pendidikan harus disempurnakan tiap hari, tiap saat. Kurikulum harus ditinjau ulang, gurunya harus lebih berkualitas lagi. Paham? Itu namanya
membangun thaqafah. Walhasil wajib pinter. Siap? Orang pada jawab ya. Wajib pinter, siap? Karena pinter itu wajib, maka bodoh itu yang keras. Bodoh itu temenan ya, aku tenan ya. Para ulama dulu luar biasa menciptakan ilmu pengetahuan. Ahli tafsir Imam Qobari, ahli fikih hukum Imam Syafi'i, ahli hadis Imam Bukhari, Muslim. Orang yang pertama kali menciptakan matematik orang Islam namanya Jabir bin Hayyan Al-Azdi, wafat tahun 161 Hijriah. Amerika belum lahir, Eropa masih bodoh, Baghdad sudah ada roh pinter menggagas matematik aljabar. Ya Allah, sing gawe nol dulu yang nggak ada nol. 10 itu X, ngerti buatan 10 itu X, 10 20 X nya 2, 100 X nya 10, 1000 X nya 100 repot betul itu. Sing ngarang menggagas gawe nol Imam Yusuf Al-Khwarizmi. 10 10 1 100 1000 1000. Gampang betul. Mesti gawe nol, namanya Yusuf Al-Khwarizmi. Yang pertama kali gawe alat navigasi, mencari arah mana utara selatan, mana barat, mana timur. Asal-asalnya wong Islam di padang pasir, orang Islam di laut, mau sholat mana kiblatnya ya. Maka dengan kecerdasan yang luar biasa, Ahmad bin Majid membuat kompas pandom supaya arahnya benar. Sampai sekarang namanya alat navigasi. Pesawat tuh pesawat dari Jakarta mau ke Surabaya di setel, pasti ke timur, pasti ke timur. Pilot hanya ngikutin ini aja petunjuk. Mau ke Medan dari Jakarta pasti ke utara, di setel dulu. Itu namanya alat navigasi. Paham? Di awang-awang betul ngerti loh. Di awang di barat, di timur betul ngerti loh. Hilang kabeh. Atau kapal tengah-tengah laut nggak tahu mana ini barat timur, pakai itu bisa tahu. Kapal laut mau ke Jeddah misalkan pasti ke barat, asal itu di yang benar. Itu yang bikin pertama namanya Ahmad bin Majid. Bukan orang Amerika, bukan orang barat, bukan. Orang yang pertama kali menyelidiki penyakit cacar. Penyakit cacar itu seperti apa, penyembuhannya dengan apa, namanya Imam Dr. Abu Bakar Ar-Razi. Kitabnya namanya Al-Hawi, dikembangkan oleh Ibnu Sina. Kitabnya Al-Qanun fit Tib. Ya Allah, kalau cerita orang dulu pinter-pinter. Oh saya ini Masya Allah. Orang Islam dulu ini pinter-pinter betul, pinter-pinter betul. Orang Islam saya ini orang pertama kali bikin kacamata ini, kacamata orang Islam. Hasan bin Haytham. Orang pertama kali menciptakan ilmu ukur supaya bikin rumah pas, sikunya pas, gak ada yang lebih panjang, sama gitu. Siku 4 kan, 4 siku kan, pas. Itu namanya Al-Bairuni. Orang pertama kali menyelidiki angkasa luar, planet, bintang-bintang, namanya Abdurrahman bin Hawqal. Orang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia, Abdurrahman bin Nafis. Orang pertama kali menggagas alat musik organ, bukan orang Amerika, bukan orang Inggris, bukan orang Baghdad, Abu Nasr Al-Farabi, membuat alat musik namanya organ. Saya punya kitabnya, saya punya bukunya, Al-Musiqal Kubra, The Big of Music. Tapi saya nggak bisa baca balok-balok musik. Walhasil dulu orang Islam pinter-pinter, saiki Arab pinter, Arab pinter.
masih durung pinter. Ayo, harus maju. Siap? Semuanya pemuda sarjana semua. Masya Allah. Lanang wadon sarjana semua. Berakidah, bersyariah, ibadah, pinter-pinter. Siap? Awas kalau tahun depan saya lagi masih panggangan, awas. Oh, begitu pula budaya al-akhlaqul karimah harus kita kembangkan. Orang kalau masih primitif, masih orang jahiliyah, orang jual tata krama, orang jual kesopanan, anak ngomong tua yang lawan, sering bertengkar kakang karo adi, primitif jenis jahiliyah ibu. Betul-betul begini, betul-betul. Istri ngenteng tangannya bentak-bentak suami, jahiliyah namanya. Wonten-wonten, betul-betul. Atau suami gebuki istrinya, wonten-wonten. Jahiliyah itu. Orang menang apa suami gebuki istri, nggak menang, nggak jagoan, nggak apa. Wani sotan kalau bojone, kan orang menang apa ya? Wani kalau bojone, wani kalau musuh sing gede. Mana pilih bojone. Begitu pula istri mentang-mentang nyekel gayu dipentung nang kepalanya suami, ada yang itu ada. Betul kan? Kalau ada berarti masih jahiliyah. Nah, itu harus kita hilangkan, harus kita bangun. Namanya husnul muasyarah. Apa? Suami sayang istri, istri hormat suami, bapak sayang anak, anak hormat ayah, mertua sayang mantu, mantu hormat mertua. Ngoten nggih? Namanya apa namanya? Namanya husnul muasyarah. Wes. Saumpama saben omah husnul muasyarah kabeh akan terwujud husnul muamalah. Apa? Interaksi yang baik, jual beli jujur, majikan kalau anak buahnya jujur, pejabat kalau rakyatnya jujur. Ini namanya husnul muamalah. Lamun sagandrung pejabatnya wong sugih wong majikannya mus husnul muamalah kabeh akan terwujud husnul musyarakah. Apa? Masyarakat yang baik, masyarakat yang ideal, solid, keluarga baik, interaksi satu sama lain baik, maka akan wujud masyarakat yang baik, husnul musyarakah. Jadi masyarakat yang baik itu dimulai dari rumah tangga yang baik dulu, keluarga yang baik dulu, husnul muasyarah. Setiap rumah keluarga baik semua, maka akan lahir husnul muamalah. Kalau tangga jujur, kalau konco jujur, kalau tahu ngapusi, jual beli jujur, yang husnul muamalah. Kalau husnul muamalah terwujud husnul musyarakah. Paham? Kalau pakai paham, akhlakul karimah namanya. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum zahabu. Martabatnya orang tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Bukan. Yang ditanyakan apa? Agamanya apa ya? Enggak. Aman tidak di sana ya? Baik-baiknya orang di sana ya? Oh, baik-baik, aman-aman. Yang tanyakan aman tidak, orangnya baik enggak, gitu loh. Derajatul suang ojo suwali jangan sebaliknya. Waduh, hati-hati maling kabeh. Saumpama maling kabeh. Yang ditanyakan bukan agamanya apa, Eduta Muhammadiyah, enggak ditanyakan enggak. Aman tidak di sana itu. Waduh, aku pernah sholat Jumatan nang kono, sepatu hilang. Koncoku dan wingi sepeda motor hilang, nilai duit mau ngomong minggu, rong tahun durung bayar, ditagih ngecek gelut. Wonten.
niku namanya durung husnul muamalah namanya. Wong utang ngomong rong minggu orang tahun durung bayar, namanya belum husnul muamalah. Paham betul? Iku contoh kecil, contoh cilik iku. Mau contoh besar, mau contoh besar. Negara Afghanistan 100% Muslim, setunggal mawon si jiwa orang non Muslim, nggak ada orang Kristen, satu aja nggak ada. Afghanistan terdiri dari 7 suku, kalau di Indonesia kan 400 lebih sukunya. Perang saudara 40 tahun, paten-patenan, bom-boman, podo Islame, podo ahli sunnah, podo Afghanistan asli. Jalan dibom, pasar dibom, kantor dibom, rumah sakit dibom, madrasah dibom, lagi sholat Jumatan dibom, Maulid Nabi lagi Maulid Nabi dibom, presidennya Profesor Burhanuddin Rabbani apal Quran presidennya, dan Burhanuddin Rabbani keluar Mesir, keluar Al-Azhar Mesir, dipateni. Kenapa? Kafir. Kalau dia nggak mau mendirikan negara Islam, maunya negara kebangsaan, kafir, pateni. Orang berjauh nembang, pateni, tembak. Kenapa? Perempuan nyanyi haram. Oh, jadi nyanyi haram, mateni orang haram. Ayo, panjenengan pengen buatan jalannya Afghanistan. Islam kabeh. Kalau ahli sunnah, Imam Hanafi, mazhabnya Hanafi, ahli sunnah jamaah, pengen bilang nih kok. Jatuh namanya. Tapi negara Jepang agamanya nggak bener, sudah itulah agamanya nggak bener, namanya agama Shinto, bukan Kristen, bukan Buddha, bukan Hindu, Shinto. Kalau di Jawa barangkali ya Darmo Gandul, Tapang Estu, Tasubun, Godoroco, Sambelun. Tapi Jepang bu, aman, tentram, nyaman, damai, gak ono copet, gak ono jambret, gak ono calo. Dari kemarin calo kan begini. Kata di Jepang gak ada itu. Di ibu kota Tokyo, mereka pinggak sampun, mereka lima mereka dulu. Di ibu kota Tokyo tidak ada polisi ngatur jalan, supir semuanya tertib, gak ada melanggar. Ya Allah, tidak ada puntung rokok atau plastik di jalan, semua dibuang ke sampah, tempatnya sampah masing-masing, buang sampahnya masing-masing. Itu Jepang. Jalan-jalan saya dengan istri saya berdua malam-malam merasa tenang. Padahal bukan orang Islam, padahal semua orang hormat dengan negara Jepang. Gimana? Pengen betul jalan Jepang. Didukung Islam. Pengen betul akhlaknya yang baik, bukan agamanya. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat 23 jam. Jakarta, Dubai, Aljazair, ibu kota Mali Tembakto, 6 ormas NU Muhammadiyah, Al-Irsyad, RT Wasliyah, di sana 5 hari. Di ibu kota Tembakto Pak, boten wonten omah dikunci pintunya, tidak ada rumah dikunci jendelanya, sepeda motor ditinggal di halaman ratar, kuncinya orang dicabut masih gantung. Ayo dicoba lagi, dicoba. Jangan ketawa, kok jangan ketawa. Dicoba. Ayo nanti malam rumah jangan kunci, pintunya jendelan jangan kunci, sepeda motor nggak usah melebong mah, nih halaman, kunci nggak usah dicabut, biar lebih dulu. Paling sampai banyak Islam tapi NU kan banyak. Al-Sunnah Jamaah kan banyak. Masya Allah. Apa yang kurang namanya? Takofah. Panjenengan akidahnya benar, rukun iman 6, syariatnya benar, lakoni sholat, puasa, zakat, haji, tapi akhlak budaya yang masih jauh dari yang kita inginkan. Merasa betul? Apa kita coba nanti malam? Coba. Ya Allah.
Saya tuliskan singkat mohon ya. Ada lagi. Yang kedua, amanah hadharah. Apa namanya? Kemajuan, kesejahteraan. Kesejahteraan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artine gampangane, ojo sampeyan dadi wong melarat, dadi wong di'afan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Ojo ngantek sampai dadi wong di'afan, melarat, miskin. Itu gimana? Harus kaya. Harus apa? Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Kekayaan alam Indonesia, nikel, batu bara, biji besi, tembaga, mangan, boksit, granit, timah, emas, berlian, intan, uranium, apalagi minyak, gas. Kata Allah untuk hamba-hambaku yang soleh. Paham betul? Ternyata isinya kekayaan. Saya lihat 50 orang kaya, 50 orang Indonesia yang kaya. Nomor 1 Prayogo Pangestu, duitnya 150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono, sing duwe BCA, kalau duwe rokok jarum 100 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas 700 triliun. Nomor 4 Antoni Salim. Nomor 6 wong Islam Khairul Tanjung yang punya Bank Mega. Nomor 30 Sanga Haji Rashid. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu. Ya Allah, ayo dosa mboten? Orang jawab ya, sugih iku wajib, berarti melarat. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Allah telah menciptakan bumi ini subur. Ayo kita eksplorasi, kita budidayakan. Famshu fi manakibiha, kita olah bumi ini. Wa kulu min rizqihi, maka rezeki yang kamu hasilkan dari bumi ini. Allah telah memberikan kekayaan untuk kita, kitanya males, kurang semangat, golek duit. Dosa mboten niku? Orang jauh yang berdosa mboten? Sayyidina Utsman, sahabat Utsman, pernah sedekah gandum bu pirang karung, yang jelas diangkut dengan 700 onta. Sedekah gandum diangkut 700 onta. Sayyidina Utsman, sahabat, jenengan pernah sedekah beras pirang karung? Jawab, jenengan pernah sedekah beras pirang karung? Kenapa? Karena Sayyidina Utsman sugih, karena Sayyidina Utsman kaya. Pun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengar nama itu? Wali Kutub anak 4, ada 4. Syekh Abdul Qadir Jailani, Abil Hasyadili, Hasan Rifai, dan Sayyid Ahmad Badawi. Wali Kutub 4, wali besar itu. Syekh Abdul Qadir Jailani orang Baghdad, orang Irak. Suatu hari lunga nang Mesir, ngulon. Sekarang saja kalau naik pesawat 1 jam 20 menit Irak Mesir itu. Dan beliau naik apa itu? Apa? Ada apa ke Mesir? Ziarah kubur. Coba
Syekh Abdul Qadir Jilani lu nang Mesir ziarah kubur, BSAG sorga ziarah kubur. Demi apa? Demi apa? Demi apa? SAG sarjana alam. Syekh Abdul Qadir Jilani itu waliullah, sultan aulia. Lunga nang Mesir perlu nih ziarah kubur Imam Syafi'i. Datang dusun Fustot namanya, kalau sering mereka. Nah, setelah ziarah di situ ada kuburnya Abu Al-Ansori dengan Fathul Wahab, ada Ibnu Hajar Asqalani dengan Fathul Bari, Syarah Bukhari, kuburannya. Selesai ziarah, Syekh Abdul Qadir Jilani melihat masyarakat dusun Fustot melarat-melarat orang di rumah. Syekh Abdul Qadir Jilani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk Fustot, dusunnya Imam Syafi'i, dibikin rusun sampai saiki, sampai sekarang masih wonten rusun ono tulisan yang pintu gerbang Auqaf Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali sugih loman, sampai wali duduk sugih ora loman boten, telu-telunan boten kabeh, wali duduk sugih ora roman betul. Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali sugih roman. Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Abdul Wahab Hasbullah tabak beras. Setelah berdiri NU, beliau tahun 30 sampai tahun 40 muter-muter menyebarkan NU sampai ke Palembang. Di Palembang jumpa dengan Kiai Kamil Soleh asli Semarang, berdiri NU di Palembang. Banten, Menes Pandeglang, jumpa Kiai Abdurrahman, berdiri NU di Banten. Bogor, Ajengan Pagentongan Abdul Hamid, berdiri NU di Bogor. Betawi, Guru Marzuki Cipinang, berdiri NU di Betawi. Cirebon, Kiai Abbas Buntet. Semarang, Kiai Ridwan, Lasem Bamasum. Kudus, Raden Asnawi Kudus. Cepu, Kiai Ihsan. Lombok, sampai ke Lombok. Lombok Tengah, Kiai Faisal, Kiai Hasun, berdiri NU di Lombok. Itu Kiai Wahab muter-muter bu, menyebarkan NU, sosialisasi NU tanpa proposal. Tanpa apa? NU sekarang proposal? Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, ningali melihat ada orang bangun dari kuburan gede dhuwur, boso didelok mukanya bolong, orang dagingnya mukanya kropos. Rasulullah kaget, mana waya Jibril, sapa Jibril gede dhuwur kok mukanya bolong gak ada dagingnya. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Tenang, yang kita bengoten, bukan proposal sih, yang rajin minta-minta, yang penting kita bengoten. Jadi saya harap berdiri sendiri, dihadiahi diterima, tapi kalau nggak dikasih jangan minta-minta, paham betul? Bila perlu kita lebih kaya daripada yang lain, bila perlu, Masya Allah, supaya kita ada marwahnya, ada wibawanya. Mauludan proposal, Isra Mi'raj proposal, halal bihalal, manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, akhir tahun haul. Ya Allah, ayo kita harus kaya. Jadi kaya itu wajib melarat. Orang jawab ya, kaya itu melarat. Semuanya apa? Berakidah, bersyariah, ibadah, pinter-pinter, sugih-sugih. Duduk donga aku amin, aku orang donga aku amin. Jawabnya siap, bukan amin, bukan aku orang donga orang, duduk lagi donga orang. Ayo mulai besok ya, usahakan ya, akidahnya beres, syariahnya ngakoni sholat kabeh. Nah, siap.
pinter kabeh, sugi kabeh. Ya Allah, awas nih. Oleh karena itu kewajiban bangun masyarakat amanah yang sangat berat. Makanya malaikat tuh sanggup, malaikat tuh Israfil sampai saya nganggur nyeker trompet kok diruwaya di coba Israel bisa nih nyabut nyawa kok, lihatnya nggak bisa bangun rumah sakit, bangun universitas, bangun pesantren, nggak bisa. Israel nggak bisa jadi bupati, nggak bisa. Paham betul? Jadi ketua partai, ketua NU nggak bisa. Yang bisa manusia. Israel nggak bisa. Bisa yang cuma nyabut nyawa kok. Mungkar nakir tuh Israel, marobuka, wamanabiyuka, wamadinuka, suruh bangun universitas nggak bisa. Paham betul? Kenapa? Karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Betul gak ada apa? Malaikat dulu wajan aja pengen betul. Wah, orang hawa nafsu. Manusia bisanya maju diberi perlengkapan oleh Allah hawa nafsu. Harus itu bagus, harus itu bagus. Kiai yang ngaji ojo ngelek-elek hawa nafsu. Orang hawa nafsu orang jadi anak. Orang jadi anak sendiri anak betul. Ya boten, ada kemajuan enggak? Ya enggak ada. Nafsu isinya dua. Berapa? Satu ghadabiyah, apa? Dua syahwatiyah, apa? Ghadabiyah, saya harus jadi bupati, saya harus jadi komandan, ketua, kepala, mandor, direktur, imam. Karena hawa nafsu ghadabiyah kan ya, paham? Saya jadi bupati. Tapi kalau niatnya bagus, tujuannya bagus, kalau saya di jalan halus semua, irigasi, pengairan, pertanian, sawah beres, pengangguran saya hilangkan, kemiskinan saya pikirkan, saya usahakan hilang kemiskinan. Saya betul ya terus, saya betul. Tujuannya ibtigha amardhatillah, mencari ridho. Maka nih dengarkan hawa nafsu tadi ganti jenenge, namanya ganti apa? Himmah. Apa? Yang keras apa? Strong will, hasrat yang kuat. Orang yang paling himmahnya besar apa? Rasulullah SAW. Saya tidak mau kalah, harus menang. Mereka Nabi perang menang kabeh. Perang Badar wong Islam 314 lawan wong Quraisy 1000 menang. Jadi menang. Perang Ahzab menang, perang Bani Mustalik menang, perang Taif menang, perang Hunain menang, perang Mu'tah menang. Jadi menang terus. Saya tidak mau kalah. Muhammadun qaimun lillahi duhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang duhimamin, mempunyai hasrat yang tinggi, himmah yang besar. Saya harus menang, gak mau kalah. Bung Karno, Indonesia harus merdeka, kita lawan Jepang dan Belanda. Punya apa? Bung Karno duwe apa? Duwe nuklir, bom atom, duwe duit, bukan. Punya apa? Punya himmah. Punya apa? Ya Hasyim Asy'ari, NU harus besar. Besar nggak NU? Dengan himmahnya Ki Hasyim Asy'ari itu, ya, dengan ulama-ulama lainnya. Oleh karena itu punya himmah yang besar, harus kaya, harus menang, harus pinter. Siap? Ayo menyebar yuk. Saya harus kaya. Ayo. Saya tidak mau miskin. Kaya itu wajib,
Miskin itu dosa. Saya harus pinter. Pinter itu wajib. Bodoh itu dosa. Itu semangat itu. Oh. Namanya himmah. Okay. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad selalu jujur selawase hidup. Selama hidup sepisan mawon mboten nate bohong. Kanjeng Nabi panjenengan pripun? Panjenengan pripun? Kanjeng Muhammad selama hidupnya tidak pernah bohong sekalipun. Panjenengan itu namanya shadiqul aqwali wal kalim. Oleh karena itu harus punya himmah yang tinggi, tujuannya membangun, meraih cita-cita agar maju berperadaban, tidak kalah dengan daerah-daerah lain. Siap ya? Tujuannya apa? Lillahi ta'ala. Nomor 2, syahwat, nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya, uang banyak, mobil banyak, rumah banyak, perusahaan banyak. Saya jadi konglomerat dengan niat yang baik, tujuan yang baik. Kalau saya kaya, orang miskin saya bantu semuanya. Musola miring-miring tak dan dari kabeh. Kiai-kiai sing durung nate umroh tak umroh ke. Yatim piatu saya jamin semuanya. Bagus ya itu, bagus enggak? Maka namanya ganti, bukan syahwatiyah, namanya azimah. Apa namanya? Kalau tadi apa tadi? Apa tadi? Tadi yang tadi apa? Himmah. Sekarang namanya azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Kemuliaan, kebesaran harus diraih dengan azimah. Saya harus kaya. Kalau saya kaya, bukan hanya zakat, sedekah, infak, jariah, hibah, nazar, wakaf, saya jalankan semuanya. Saya betul ya teman-teman. Nah, maka mari kita besarkan nafsu kita asal diarahkan dengan yang baik. Wong nek orang duwe nafsu ya kaya malaikat. Kayak malaikat, ora iso gawe toko mall ben saged, malaikat ben saged. Israel saged boten gawe mall, bisa ora? Orang duwe nafsu. Dia universitas. Gawe bank iso ora? Ben saged. Iso nyabun nyawa, bisa nyawa itu. Bukan akhir biar cuma marah buka, ganti ilmu enggak, ngerti ilmu teknologi, ilmu nahwu, sorof, ilmu kalam, tafsir hadis, enggak ngerti. Iso marah buka, wa manabiuka, wa madinuka. Jadi bagi-bagi, ada yang ahli ekonomi, ada yang ahli hukum, ada ahli kesehatan, ada ahli agama. Maka terbentuk thaqafah dan hadharah. Paham? Beriman semua, beribadah semua, pinter semua, kaya semua. Dududungo, amin ya, dududungo. Apa? Itu Masya Allah. Kalau ningali ulama-ulama Iran, Tunis, Maroko, 3 negara itu yang mewah itu. Ulama kiainya itu, kiainya mobilnya Caprice, Cadillac, Chrysler, BMW. Musuh ulama kiai mobilnya Luxio, Grand Mark, Xenia. Bila perlu kiai mobilnya lebih bagus daripada mobilnya bupati. Itu loh. Wah, benar. Kiai, ketua NU, jasa terdiri dari wall dormil semeter 12 juta, kacamatanya Cartier 45 juta,
sepatu Hermes 20 juta, tasnya Gucci, ojo tas ngarung itu gue tas di pojok tulisan Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten. Minyak wanginya Louis Vuitton 7 juta sebotol minyak wangi itu Louis Vuitton. Tulisannya misik, Masya Allah. Rajin sholat, keren, baunya harum. Pengen betul. Kanjeng Nabi ngelarang sahabat yang baru makan bawang. Orang sahabat berdahar makan bawang, gak usah sholat, gak usah ke masjid, di rumah aja sholatnya. Kenapa? Karena dia menjaga keharuman masjid. Musa Masya Allah, peteng, baunya pesin, tikarnya sobek, lampunya 5 watt, jedingnya kosong, ciduknya bolong, imamnya teko sandalnya lili, lambinya kokor ulan jeruk dikumbah, kopi air campur coklat, ngawin apa? Misik. Gimana? Mulai besok kita harus kaya. Harus apa? Pulau ngomongnya tadi kan bukan berarti mengurangi ibadah, boten, jangan salah paham. Jam 3 tangi tahajud ping 11 rakaat, istighfar ping 100, sholawat ping 1000, ayat kursi 7, laqad ja'akum rasulun fusikum 7, Allahul samawat martuluri kamishkatin fiha misbah 7, law anzalna hadzal qur'ana jabrilan khashi'an mutasaddian min khasyatillah 7, yasin sepisan, tabarok sepisan, waqiah ping 3. Pas sholat subuh, sholat jamaah, terus sholat duit, ayo cari uang sampai duhur istirahat, sholat duhur, makan siang, bar sholat apa? Duit sampai asar, sholat asar, bar sholat asar apa? Duit sampai maghrib sholat, terus maghrib istirahat, jamiah baca yasinan, jamiah ngoten nggih, sampai isya silaturahim, orang tonggo lore diliki, orang tonggo kesan dibantu. Walhasil saya omongkan ini bukan berarti saya meremehkan ibadah, mboten. Monggo ibadah yang rajin, golek duit yasin, paham mboten? Kita jaga Indonesia, negara kita, negara siapa Indonesia ini? Negara kita. Siap? Bersatu, solid. Yang jaga harus kita. Siapa? Ngandangnya siapa? Indonesia, negara kita. Negara siapa Indonesia ini? Negara kita. Para ulama dulu banyak yang syuhada. Kiai Zainal Mustafa Singaparna Tasikmalaya digorok lehernya oleh Jepang karena tidak mau menyerahkan hasil panen. Kiai itu di Lumajang, Kiai Hamid di Malang, Kiai Hamid Rusdi diberondong oleh Jepang. Di Lumajang, Kiai Ilyas, Kiai Hashim Asy'ari di penjara 1 bulan. Banyak sekali kiai-kiai yang berkorban nyawa, minimal disiksa oleh Jepang. Kiai ikut memerdekakan Indonesia ini, paham? Sampai satu-satunya kiai yang mengatakan hubbul waton minal iman hanya Kiai Hashim Asy'ari. Nasionalis artinya terjemahnya hubbul waton minal iman, nasionalisme bagian dari iman. Apa namanya apa? Bukan hanya cinta tanah air, tapi semangat nasionalis bagian dari iman. Anda nasionalis harus bertuhan, beriman. Anda bertuhan, beragama, beriman, harus nasionalis. Ya Allah, itu Hashim Asy'ari itu membela tanah air hukumnya fardu ain, wajib. Seperti sholat, setiap orang wajib bela tanah air. Man mata li ajli watanihi mata syahidan.
barang siapa mati karena membela negaranya, membela tanah airnya, mati syahid podo kalau membela agama. Wa man khana li watani halalun damu, barang siapa berkhianat pada negaranya, berkhianat pada tanah airnya, boleh dibunuh. Itu Kiai Hasyim Asy'ari. Tapi tidak kafir. Kiai Hasyim Asy'ari nggak kafir kayak uang orang. Dia muslim, dia jadi anteknya Belanda, anteknya Jepang, bunuh, halal. Tapi dia nggak kafir, nggak. Kiai Hasyim Asy'ari orang tahu ngafir kayak uang orang kayak Rizik. Ya jauh beda lah Kiai Hasyim Asy'ari orang Islam, jauh beda dong, jauh beda. Gitu kan ada orang Serembang Habib Rizik gurune bohong itu. Kapan elu ngaji dengan Habib Rizik? Di Timur Tengah bu, di negara Arab tidak ada kiai yang ngomong kayak Kiai Hasyim Asy'ari. Maka di sini Kiai Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim, Kiai Ali Maksum, Kiai Idam Khalid, Kiai Wahab, itu semua pahlawan nasional. Apa artinya? Ya kiai berjuang agama, ya berjuang untuk negaranya. Di Timur Tengah betul betul. Pulau Timur Tengah 13 tahun loh. Pulau sekolah Timur Tengah 13 tahun. Mulai gua anak papat dari S1 sampai S3. Tidak ada ulama yang ngomong seperti Hasyim Asy'ari wajib bela tanah air, nggak ada. Jadi kalau di Timur Tengah, kalau di negara Arab, yang membela agama tidak pernah bicara tanah air, yang berjuang nasionalisme tidak pernah berbicara agama. Saddam Hussein, Hafid Asad, Jamal Nasir, Anwar Sadat, Habib Ghaibah, siapa lagi? Syadl bin Jadir Al-Jazair, siapa lagi? Pemimpin Arab itu hanya bicara nasionalis, tidak pernah bicara agama. Kiai Hasyim Asy'ari berjuang agama dan berjuang untuk tanah airnya. Makanya Hasyim Asy'ari pahlawan nasional, kiai dan pahlawan. Begitu Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, pahlawan nasional, hafal Quran, kiai Wahid Hasyim itu dan pahlawan nasional. Pak Idam Khalid, ketua NU yang sebelum Gus Dur, pahlawan nasional. Kiai Hasbullah, tamak presiden saya ceritakan tadi, pahlawan nasional. Kiai As'ad Samsul Arifin, Situ Bondo, pahlawan nasional. Ya Allah. Kiai Zainal Arifin, dulu wakil Perdana Menteri zaman Bung Karno, pahlawan nasional. Ya kiai, ya nasionalis. Paham? Maka kita harus bersyukur hidup di Indonesia dengan aman dan tentram. Coba di kita sini, negara Pancasila, bukan negara Islam. Mau bangun musola, mau madrasah, mau bangun masjid, dipersulit apa gampang? Bahkan saya yakin nih, yang bangun masjid musola IMB-nya, ada IMB-nya nggak? Pada peraturan itu dari IMB padahal, rata-rata nggak ada IMB, ya nggak apa-apa. Panjenengan pengen gawe masjid, madrasah, pesantren di Saudi Arabia sampai mencret nggak akan bisa. Sampai mencret nggak akan bisa. Saya mati nggak akan bisa. Mau bangun masjid, madrasah di Irak, di Suriah sampai mati nggak akan bisa. Di Indonesia masya Allah bangun masjid tanpa izin, nggak ada IMB-nya. Tanah wakaf nggak jelas surat tembung, orang jelas kapan diatur mengkolah, kapan diatur mengkolah, itu ya jalan ya. Isi kota buat orang kumpul aman tentram. Padahal kita bukan negara Islam, negara panca, tapi kita fi amnin wa aman wa tumakninah. Kita ini aman, tentram dan tumakninah. Belum tentu kalau namanya negara Islam dijamin aman tentram, belum tentu aman. Paham betul? Walhasil mari kita ikuti yang telah diberi teladan oleh Gus Dur, Kiai Wahid Hasyim, Kiai Hasyim Asy'ari. Mari kita dakwah Islam Ahlussunnah wal Jamaah, tapi juga mempunyai semangat juang membela tanah air, menyelamatkan negeri Republik Indonesia. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Wah, mudah-mudahan kita berdoa Allah menjabai kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala wasallim. Ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Hayy ya Qayyum ya Ghiyathal Mustaghithin aghithna aghtawal muslimin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'mal salihah wa tahfadna wa auladana min al-hammir gham wal marda saqam wal balaya wal mihan wal fitan. Allahumma inna nas'aluka bi maqa'idil 'izzi min 'arsyik wa bi muntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa majikal asna wa isyraqi nuri wajhikal adla wa fadlikal karim wa judikal amin wa bi kalimatika tammati lati la yujawizuna baru wala fajir ya akramul akramin ya hasib ya jalil antusahhila umurana, mudahkanlah segala urusan kami, wa taqdiya hajatina, dan kabulkan segala hajat kami, wa tuballigha maqasidana, sampaikanlah ke tujuan kami, min maqasid dunya wal akhirah. Bismillah masyaallah ma kana min min Allah. Bismillah masyaallah yasukul khair illallah. Bismillah masyaallah yasukul sya'na ilallah. La khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ila ghairuk la ya'ti bil hasanati illa anta wal fasi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la tanjidul kajat ya ghani ya hamid ya mudid ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi halalikal haram wa bi ta'atika fadlika amman siwak ya wasal maghfirah rabbi yassir wa la tu'assir bil khair wal yatalattaf wa la yash'uranna bikum ahada wal yatalattaf wa la yash'uranna bikum ahada wal yatalattaf wa la yash'uranna bikum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu sayyidina Muhammadin nabil ummi walhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.